Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Minggu 9 Maret, selepas jam 5 sore, kita akan ngulik IHSG. Kenapa kita kulik IHSG? Karena sudah mulai tumbuh optimisme, di mana sejak tanggal 3 Maret kemarin, IHSG naik signifikan. Tetapi bagi saya, kenaikan IHSG selama bulan Maret ini sampai sekarang tanggal 7 kemarin, ini bukan sesuatu yang membuat saya harus optimis berlebihan. Apa sebabnya? Ikutin video ini sampai selesai, teman-teman. Sejak September tahun lalu, IHSG turun signifikan. Jadi setelah mencetak harga tertinggi di 7.900-an, saat ini IHSG ada di 6.600-an. Oleh karena itu, pemerintah atau OJK itu membuat terobosan di tanggal 3 Maret kemarin, itu dia mengundang beberapa atau banyak pelaku usaha, banyak pengusaha yang sahamnya IPO untuk datang ke bursa. Teman-teman bisa cari beritanya. Salah satu keputusannya adalah kan mempending penerapan short selling yang mana itu sangat dikhawatirkan retail gitu kan. Dan yang kedua akan mengkaji bagaimana supaya perusahaan bisa buyback tanpa melewati RUPS. Kita tunggu saja. Tetapi itu efeknya signifikan sehingga IHSG naik. Gitu kan. Kegiatan itu dipandang positif oleh para pelaku pasar sehingga IHSG naik. Tak cukup sampai di situ. Pak Presiden Prabowo kemarin mengundang 8 pengusaha besar. Teman-teman bisa baca juga beritanya, ini fotonya, ini beritanya, siapa-siapa saja mereka, apa perusahaannya, teman-teman bisa cari sendiri, teman-teman. Dua hal ini dipandang sangat positif oleh pelaku pasar sehingga IHSG naik signifikan. Bahkan retail sudah mulai lupa bahwa IHSG kita sedang turun. Seakan-akan dua kegiatan itu sudah menghapus dahaga penurunan IHSG dari bulan September lalu. Tetapi bagi saya, IHSG masih belum akan naik signifikan dalam waktu dekat. Kenapa? Karena ada dua hal, teman-teman. Yang pertama alasannya adalah saat IHSG naik tinggi, tidak diiringi dengan dana besar yang masuk. Contoh, di penutupan hari Kamis, IHSG itu naik sampai 1,32%, teman-teman. Tapi asing yang masuk itu hanya 100 miliaran. Jadi bagi saya, asing masih belum tertarik ke Indonesia. Meskipun sudah ada berita bahwa rating sudah diperbaiki. Perusahaan-perusahaan besar ratingnya sudah membaik. Tetapi fakta membuktikan bahwa saat IHSG naik gede 1,3%, inflow yang masuk nggak sampai 200 miliar. Maka bagi saya, inflow yang masuk ini masih belum bisa menjadi bahan bakar yang mampu membuat IHSG rebound menjadi uptrend. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara teknikal IHSG sudah masuk fase perfect downtrend. Perfect downtrend itu adalah posisi di mana MA berurutan dari atas ke bawah 200, 120, 60, 20, dan 5. Dan ini sudah kejadian kemarin per hari Jumat kemarin, teman-teman. Yuk kita lihat. Jadi di hari Jumat kemarin, posisi MA 200 itu di angka 7242,38. Sementara MA 120 itu di 7241. Sudah di bawah MA 200. Jadi sudah confirm perfect downtrend. Sementara MA 60 kelihatan sekali dia ini di angka 6.900, MA 120 yang warna kuning ini di angka 6.600. Jadi posisinya udah berurutan, teman-teman. Dari putih, biru, hijau, kuning gitu kan, sudah berurutan. Maka kalau ini sudah perfect downtrend, secara teori, maka penurunannya akan berlangsung agak lama. Kalau kita perhatikan data masa lalu, gitu kan, maka terakhir kali IHSG perfect downtrend itu adalah di awal COVID, tepatnya di sini, teman-teman. Nah, ini di tahun 2020 bulan Februari. Nah, itu harganya 6.200, terendahnya di 3.900.
Tentu, saya tidak berharap IHSG ini akan turun sedalam itu. Boleh perfect downtrend, tetapi jangan turun terlalu dalam deh. Karena pemerintah sudah melakukan intervensi. OJK udah ngumpulin para pengusaha, presiden sudah memanggil pengusaha-pengusaha besar, rating perusahaan besar-besar sudah diperbaiki, gitu kan. Maka beberapa hal itu saya berharap akan mampu menahan IHSG supaya IHSG akan segera kembali rebound dan mematahkan perfect downtrend-nya. Karena IHSG downtrend itu apakah kita harus nggak mau belajar saham? Ini bagi orang-orang masyarakat awam ya atau teman-teman yang belum kenal saham. Justru sebaliknya. Sekarang itu waktu yang tepat untuk mulai mengenal saham, mulai belajar saham. Karena saat krisis turun, kita harapkan nggak lama kemudian naik. Saat naik, kita sudah ngerti saham, mampu memanfaatkan momentum. Gitu kan? Nah, sementara bagi teman-teman yang sudah kenal saham, juga jangan pergi dari saham. Kenapa begitu? Ya, karena kita nggak jual IHSG, teman-teman. Tetap ada perusahaan-perusahaan yang naik signifikan. Oh, Goto, saat IHSG naik, dia justru uptrend. Gitu kan? Contoh lagi BRMS, gitu kan. Dia justru uptrend, naik dia. Gitu kan? Saat IHSG turun, dari September, ini malah naik BRMS. Gitu kan? Maka menurut saya kita tetap mencari saham-saham yang menarik. Kata kuncinya mungkin bisa kita ambil dari perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang yang kemarin diundang oleh Pak Prabowo, Pak Presiden. Misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi kita nggak jual beli IHSG, jangan lari dari saham karena tetap ada momentum, tetap ada kesempatan dalam setiap kejadian. Demikian teman-teman, apabila ada yang tidak sepakat, tidak masalah. Apabila ada yang punya analisa berbeda, silahkan saja. Kita nggak perlu saling membuli. Semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.